Oke, baik. Selamat siang teman-teman. Udah jam 2 lebih. Jadi sambil menunggu teman-teman yang lain, kita mulai aja materi untuk pertemuan ke-13 kita, yaitu data backup dan recovery. Nah, pada pertemuan kali ini juga nanti saya akan coba sharing backup yang seperti apa sih yang saya lakukan di perusahaan, kemudian bagaimana cara recovery-nya, cara pengujiannya gimana. Nah, kehilangan data, ketika berbicara kehilangan data sekarang, saat ini merupakan resiko yang paling umum dan paling sering terjadi di sebuah perusahaan. Jadi apalagi kalau kehilangan data yang kritikal, itu bisa membuat perusahaan bahkan berhenti beroperasi. Apalagi kalau perusahaan tersebut membutuhkan data kritikal yang memang tidak ada hard copy-nya, kan soft copy, bahkan data pelanggan yang hanya ada dalam database, kemudian data pelanggannya hilang, kemudian atau data transaksinya hilang, ya itu kan bisa berakibat fatal. Nah, jadi banyak perusahaan yang mungkin berpotensi kehilangan data, tapi dia tidak aware ya dari sekarang, di kemudian hari ya ke depannya bakal menjadi isu yang sangat besar ya, jadi bom waktu. Nah, ketika berbicara data, selalu pikirkan yang namanya backup, ya, bagaimana tes backup-nya dan bagaimana cara restore-nya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang itu. Kita langsung mulai aja masuk ke materinya. Nah, apa sih sebenarnya data? Data merupakan aset kritis, ya, aset yang penting ya sekarang udah tidak melihat lagi yang namanya oil, ya, tidak melihat lagi minyak dan lain-lain, melainkan data, ya, asset information. Nah, data merupakan jantung dari sebuah organisasi. Sebuah organisasi nggak akan bisa hidup tanpa data. Ketika data tersebut hilang, ya, pasti akan ada impact bagi perusahaan, apalagi datanya kritikal. Nah, contohnya data keuangan. Ya, ketika data keuangan hilang, data keuangan korup, ya, perusahaan pasti akan mendapatkan impact. Ya, salah satunya misalkan ya, ketika ditagihkan ya soal pajak, ya, laporan keuangannya nggak ada, laporan keuangannya korup, nah pasti kan bakal dikejar terus tuh sama pihak pajak nih, misalkan simpelnya kayak gitu. Nah, backup merupakan proses menduplikasi data kritikal yang ada. Ya. Apa sih data krisis? Data krisis itu banyak sekali jenisnya, ya, tergantung dari perusahaannya apa. Tujuan membackup data, tujuan menduplikat atau menyalin data, ya, supaya ketika ya, suatu saat terjadinya sebuah insiden, terjadinya sebuah corruption data, yang datanya korup, bisa direstore dengan segera mungkin dan meminimalisir ya kehilangan data. Nah, lebih baik kita kehilangan data beberapa waktu daripada kita kehilangan data keseluruhan. Yang namanya backup, ya biasanya kita set default timing. Ya, timingnya kapan? Di backup setiap hari, misalkan sore hari. Nah, ketika rusak di hari itu berarti hanya kehilangan data ya 1 hari aja. Ketika kehilangan data 1 hari itu lebih enak ya untuk di manajemen, ya kehilangan data 1 hari lebih enak untuk dicari dan ditelusuri dibanding teman-teman harus kehilangan keseluruhan data. Nah, apalagi kalau teman-teman udah pengalaman hard disknya rusak, ya flash disknya rusak, nah itu pasti ngerasain tuh kehilangan data tuh gimana gitu ya. Nah, jadi data backup ya, merupakan ya, crucial roles, ya, aturan yang krusial yang
ditujukan untuk maintenance bisnis secara berkelanjutan. Nah, kalau teman-teman nanti ngambil sertifikasi, ya, sertifikasi misalkan COVID, SSAE, SOCI, ya, atau regulasi yang lain atau sertifikasi yang lain, ya, selalu ada General Data Protection Regulation, ya, GDPR. Ya, pasti di salah satu domainnya, salah satu frameworknya itu ada standarisasi data-data yang harus di backup. Data protection-nya seperti apa. Nah, beberapa contoh yang bisa menyebabkan kehilangan data. Pertama adalah human error. Nah, tidak sengaja usernya menghapus. Ya, tidak sengaja menghapus atau sengaja menghapus atau dia ngenimpa data yang lama. Ya, dengan data yang baru, ternyata data yang baru tidak up to date. Nah, biasa kalau teman-teman copy paste di Windows, ya, ketika ada nama yang sama, dia kan akan bilang mau di-replace, ya, atau dibuat salinan. Tiba-tiba kalau teman-teman yakin nih, ya, replace, ya, ternyata data yang di-replace bukan data up to date. Nah, itu kan salah satu kehilangan data. Kemudian kriminal. Ya, selain human error, ya ada kriminal, bisa jadi pencurian, kemudian data dimodifikasi oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya, misalkan hacker dan lain-lain, dia memodifikasi data. Nah, jadi dari sisi kriminal juga bisa. Kemudian akibat kejadian natural, ya, bencana alam yang benar-benar bencana alam maupun bencana lingkungan. Nah, bencana alam ya banjir, gempa bumi, kebakaran, ya, itu semua bencana alam. Ya. Kemudian bencana yang berhubungan dengan lingkungan ya bisa aja kelembapan, kemudian power failure, ya, rusak sebuah server, nah, itu kan lingkungan. Kemudian softwarenya yang korup, nah, itu juga bisa. Nah, di sini ada backup strategi plan, nah, ada beberapa step untuk melakukan backup strategi plan yang standar. Nah, kalau teman-teman ya baca, nah, di situ ada 8 step. Ya. Yang pertama itu kita harus mengidentifikasi critical business data. Ya, data-data yang kritikal tuh apa saja sih di sebuah perusahaan. Kemudian kita memilih backup medianya, mau menggunakan apa. Bisa aja kita menggunakan beberapa backup media. Nanti saya akan jelasin ya beberapa backup media, kemudian backup teknologinya mau seperti apa. Kalau menggunakan RAID-nya mau level berapa. Ya, kemudian backup metodenya, ya, pendekatan backup metodenya mau seperti apa, backup tipenya seperti apa, kemudian memilih backup solution yang tepat. Nah, dari segi aplikasi, ya, dari segi konfigurasi, itu harus tepat. Kemudian, ya, bagaimana caranya kita ya melakukan testing, backup, restore, ya, atau recovery drill test. Nah, semua data yang sudah kita backup itu harus ya regularly, ya, 6 bulan minimal harus kita testing, backupnya berjalan dengan baik dengan cara kita restore ya ke secondary server misalkan atau ke PC clone atau PC cadangan. Nah, identify critical business data. Nih, apa aja sih yang dimaksud dengan critical business data? Setiap perusahaan, setiap organisasi itu pasti berbeda-beda ya, tergantung dari proses bisnisnya apa. Nah, yang paling umum pasti data keuangan. Ya, data keuangan ini kritikal. Kemudian database ya, seluruh database yang ada di sistem
itu pasti kritikal. Nah, bisa jadi sistem operasi ya, yang udah diinstal, kemudian aplikasinya yang terinstall itu juga kritikal ya. Misalkan ada aplikasi yang license-nya hanya bisa satu, ya tidak bisa ganti license, nah itu perlu di-backup sekalian sistem operasinya. Ya, kemudian dokumen-dokumen perusahaan, ya ada yang kritikal, ya ada juga yang enggak, tergantung dari dokumennya dokumen apa. Software-software yang di-download, ya license-nya itu juga bisa dibilang ya kritikal. Kalau license ini berbayar, nah, tidak bisa dipindahkan, ya, dan ketika dipindahkan harus beli ulang license. Nah, jadi kita bisa backup softwarenya. Kemudian contact information, ya email address dan lain-lain itu juga bisa kritikal ya kalau perusahaannya bekerja di bidang marketing. Nah, marketing ya contact information ya salah satu kritikal datanya. Ya, personal foto, musik, video, ya itu balik ke personal, bisa aja kritikal, bisa aja tidak. Nah, makanya ketika kita mengidentifikasi critical business data, kita harus tahu dulu proses bisnis organisasi kita apa sih. Nah, kalau secara individu pasti teman-teman tahu nih data kritikal teman-teman yang berharga apa saja. Ya. Jadi sebelum melakukan proses backup, teman-teman harus tahu dulu, jangan sampai nanti ada udah dilakukan backup, ada data yang tidak terbackup. Nah, ketika ada kerusakan, ya, dicari datanya nggak ada. Nah, setelah teman-teman berhasil, ya, bukan berhasil, tapi setelah teman-teman sudah mengidentifikasi critical data, ya, critical business data, ya, teman-teman harus memilih backup media yang seperti apa yang ingin digunakan. Nah, data backup itu mengkonsum ya, atau dia menggunakan storage dalam jumlah yang besar, ya, storage dalam jumlah yang sesuai dengan apa yang ingin di backup. Ya, kalau backupnya single, artinya kalau cuma satu PC atau satu server, satu backup media ya hanya kita sesuaikan dengan size dari storage-nya. Tapi kalau kita udah buat backup centralized, ya sebuah server backup, kita harus menampung banyak sekali data. Nah, itu kita harus pikirkan ya, storage-nya mau seperti apa dari kapabilitasnya. Ya. Kapabilitas ini artinya ukurannya seberapa besar, kemudian reliability-nya seberapa handal, ya, input-output-nya seberapa cepat, ya, kemudian extensibility, susah nggak nyari barangnya, kemudian ke depan bakal obsolete nggak teknologinya. Nah, kemudian dari sisi harga, nah berapa harga yang dimiliki oleh perusahaan, ya budgetnya berapa. Nah, ini ada contoh backup media. Backup media yang paling umum ya dulu, ya, kita berbicara dulu ya, itu adalah CD, ya, CD, DVD. Ya, kapasitasnya ya kalau CD 700 mega, DVD 4,2 atau 4,7, ya Blu-ray itu 200 giga. Keuntungannya kalau penggunaan CD ya sampai sekarang masih ada CD walaupun udah mulai ditinggalkan. Udah mulai ditinggalkan ya kenapa? Banyak sekarang laptop-laptop yang udah datang ya, laptop-laptop yang dibuild, dirakit itu udah tanpa CD-ROM. Nah, perlu media tambahan ya, CD-ROM eksternal. Kemudian kelebihan lainnya, CD ini sangat mudah digunakan, ya. Kemudian sangat mudah dipindahkan. Ketika ingin backup, restore ya, tinggal pindah-pindah aja CD-nya. Tapi menjaga CD ya disadvantage-nya, kelemahannya
Ya, untuk menjaga CD-nya sendiri itu harus ekstra, ya, jangan sampai tergores dan lain-lain. Ya, ketika banyak goresan, permukaan CD ya banyak goresan, akan susah untuk dibaca. Kemudian backup ke dalam CD-ROM juga itu sangat lambat. Ya, proses backupnya sangat lambat. Nah, media yang lain yaitu ada portable hard disk ya, atau pakai flash disk. Nah, kapasitasnya sekarang udah banyak sampai tera-tera dan ada yang sampai yota ya, bisa digunakan. Kemudian kita bisa tentukan kapasitasnya sesuai kebutuhan kita. Kalau kurang bisa beli lagi yang lain. Ya, keuntungannya ya, kapasitasnya lebih besar daripada CD-ROM. Kemudian ideal ya, penggunaan hard disk eksternal, penggunaan USB itu ideal untuk home and small office. Ya, jadi kalau yang portable cocok untuk kantor-kantor yang masih medium lah. Ya. Kemudian proses recording atau proses backup itu sangat cepat ya kalau flash disk maupun hard disk. Apalagi kalau udah USB 3.0, 3.1. Kelemahannya ya, dia lebih mahal dibandingkan optical disk. Ya, pasti jauh lebih mahal ya. Kemudian media yang lain itu ada tab. Nih, mungkin teman-teman udah tidak pernah ya menggunakan tab drive. Ya, bentuknya seperti kaset Walkman, ya, kaset tab, tapi dia ukurannya lebih besar. Nah, untuk kapasitinya dia juga no limit. No limit itu artinya banyak sekali tipe-tipe dari kapasitas tab. Ya, ada yang sampai tera, ada yang yota, itu juga ada. Ya, jadi kalau tab dia membutuhkan recorder khusus, ya tab recorder untuk melakukan backup. Nah, biasanya tab digunakan di perusahaan-perusahaan yang udah enterprise. Ya memang dia konsen di sisi backup data, ya, mereka menggunakan tab. Kemudian ya sangat mudah disimpan ya dan dipindahkan ya. Kemudian kelemahannya ya tab ini mahal. Nah, mahalnya ini bukan tabnya yang mahal sebenarnya. Yang mahal ini tab recordernya, ya, pembaca dan penulisnya. Tapi kalau tabnya sendiri dia relatif sama seperti harga hard disk. Ketika yang namanya tab drive kita gunakan, ya, kita bisa konfigurasi dengan software supaya backupnya itu otomatis. Kalau yang USB atau hard disk bisa aja otomatis, bisa enggak. Kalau hard disknya dicabut, flash disknya dicabut, ya nggak akan bisa otomatis backup. Nah, jadi backup media ada optical disk, ada portable hard disk, atau ada tab. Nah, ini yang single, single proses bisa digunakan secara langsung, tinggal copy data. Kalau ingin menggunakan aplikasi, biasanya ada yang namanya SAN, ada namanya NAS, atau server backup. Nah, kita lanjutkan. Nah, ada yang namanya teknologi RAID, Redundant Array of Independent Disk. Apa sih RAID? Ya, kalau kita ingin membuat sebuah backup server, otomatis hard disk tidak bisa lebih dari satu, ataupun kalau kita tidak ingin membuat backup server, membuat server yang lain, web server, email, FTP, kita bisa memanfaatkan teknologi RAID. Nah, apa sih RAID? RAID merupakan metode ya untuk menggabungkan beberapa hard disk ya, menjadi single unit. Nah, misalnya kan ada 2 hard disk bisa digabung jadi satu, ya ada 4 hard disk bisa digabung jadi 2, tergantung kegunaannya ingin dibuat menjadi apa.
mirroring atau parity. Ya. Jadi RAID ini fungsinya untuk menjaga ketika salah satu hard disk rusak, ya, ada backup-nya yang langsung nyala di dalam satu perangkat tersebut. Nah, kita lihat jenis-jenisnya. Ini arsitekturnya kita skip aja dulu. Kita masuk ke jenisnya dulu. Nah, RAID itu ada beberapa jenis, ya, beberapa level. Ada RAID 0, ya, ada RAID 1, ada RAID 3, ada RAID 5, ada RAID 0 plus 1, ya, RAID 1 plus 0, RAID 3 0, dan 5 0 biasanya. Nah, apa sih RAID 0? Nah, RAID 0 merupakan disk stripping. Nah, apa sih disk stripping? Kalau disk stripping itu artinya menggabungkan dua buah storage, dua buah hard disk menjadi satu. Nah, RAID 0 tidak digunakan untuk fault tolerance, RAID 0 hanya digunakan untuk memperbesar kapasitas storage. Kalau teman-teman lihat gambarnya, itu ada dua buah hard disk. Lihat ada dua buah hard disk di kiri dan hard disk di kanan, di mana data ya, di hard disk 1 itu ada data A, data C, data E, data G. Di hard disk 2, data B, data D, data F, dan selanjutnya. Nah, dua hard disk ini itu akan dibaca menjadi satu kesatuan oleh server. Misalkan kita memerlukan storage ya, untuk server mail 500 GB. Sementara hard disk kita atau storage kita hanya 250, tapi ada dua buah ya. Ada dua data store. Kita bisa menggunakan RAID 0 untuk menggabungkan 250 tersebut yang ada dua menjadi 500. Nah, nanti dia stripping namanya. Ketika RAID 0, data recovery itu tidak memungkinkan ketika ada perangkat yang rusak. Nah, minimal storage yang dibutuhkan itu ada dua. Nah, kalau ada 4, mau di stripping semua bisa nggak? Jadi 1 tera, misalkan ada 4, 250, kita jadikan 1 tera, ya bisa-bisa aja. Tapi resikonya cukup besar. Ya, resikonya cukup besar, kenapa? Yang namanya RAID 0, itu tidak bisa direcovery. Ketika ada salah satu storage rusak, ya, misalkan di sini ada dua hard disk, ya, dua storage, salah satu storage rusak, maka datanya akan hilang, tidak bisa dikembalikan. Jadi ingat, kalau RAID 0 tidak digunakan untuk recovery maupun data redundansi, dia hanya menggabungkan dua storage menjadi satu. Kemudian ada RAID 1. Oke, saya minum dulu sebentar. Nah, RAID 1 ini disk mirroring. Beda dengan RAID 0 yang data stripping. Apa sih disk mirroring atau RAID 1? RAID 1 itu mengcopy dari satu hard disk ke hard disk yang lain. Nah, misalkan teman-teman lihat di bawah, di sini ada 4 hard disk. Kita bisa buat RAID level 1, hard disk kedua akan nge-mirror hard disk pertama, hard disk keempat akan nge-mirror hard disk ketiga. Makanya sama tuh. Ya, ada sama dengannya. Fungsinya disk mirroring
Jika salah satu hard disk rusak, misalkan disk 1 rusak, maka disk 2 akan langsung kita nyalakan untuk recovery. Jadi minimum 2 hard disk ya. Bisa hard disk 1 dan hard disk 2 aja. Kalau datanya masih awal, gunakan hard disk 1 dan hard disk 2. Hard disk 2 untuk mirroring ke hard disk 1. Nah, disk mirroring ya tujuannya untuk meredundan atau menduplikat hard disk yang lain. Jadi bedanya ya hard disk 0, RAID 0 dia memperbesar storage, RAID 1 ya dia mirroring. Nah, udah jelas bedanya ya. Kemudian ada RAID level 3. Nih, RAID level 3 ya disk stripping with parity. Jadi disk stripping dengan parity. Di sini ada 5 hard disk ya. Teman-teman lihat di gambarnya. Ada hard disk 1, 2, 3, 4, dan 5. Hard disk 1, 2, 3, dan 4 itu dilakukan stripping. Misalkan setiap hard disk memiliki kapasitas 250 GB, maka akan di stripping 1 tera. Ya. Kemudian ada hard disk kelima. Ya, ukurannya harus sebesar penggabungan yang di stripping. Berarti hard disk 5 1 tera. Nah, ketika dia 1 tera, dia akan berfungsi sebagai parity. Semua data di hard disk 1 sampai 4 itu akan di parity atau di mirror ke hard disk 5. Makanya dari gambarnya di hard disk 5 itu ada A parity, B parity, C parity, dan D parity. Semua data dalam byte level itu akan di mirror. Ketika terjadi kerusakan ya salah satu hard disk itu masih bisa di recovery. Recovery gimana? Ya menggunakan hard disk yang di parity. Ya. Jadi kalau pertama kayak di stripping 1 rusak, data hilang. Nah, kalau di sini di stripping ada yang 1 rusak, bisa di recovery karena udah punya parity-nya, udah punya data backup-nya. Kemudian ada RAID level 5. Ya. Kalau RAID level 5 ini block interleave distribute parity. Nah, jadi kalau teman-teman lihat ada 5 hard disk, ya, ini ada 5 hard disk, masing-masing hard disk melakukan parity ke hard disk yang lain. Nah, jadi selain dia aktif ya, sebagai data distribusi ya, atau storage aktif, dia juga melakukan mirroring ke parity ya, ke masing-masing hard disk yang lain. Nah, kelemahannya ya pasti data writing-nya menjadi sangat lambat. Akan menekan IOPS, ya, input output proses dari storage. Nah, kemudian ada RAID 10. RAID 10 atau RAID 01 biasanya bilang itu block strip and mirror. Jadi dia penggabungan ya RAID 1 dan RAID 0. Dia di stripping, ya, kemudian dia di mirror atau dia di mirror kemudian di stripping. Kemudian RAID 50 ya kurang lebih sama seperti RAID 5, bedanya ya dia ada stripping layer. Ada
masing-masing 3 hard disk. Ya. Hard disk 1, 2, 3 menggunakan RAID 5. Ya. Kemudian ada hard disk 4, 5, 6 gunakan RAID 5. Masing-masing RAID itu di stripping. Ya, digabungkan. Nah, ini tabelnya. Kalau teman-teman lihat yang paling umum, ya, yang paling atas single disk itu tanpa RAID. Ya, tidak menggunakan teknologi RAID sama sekali. Kita punya 4 hard disk, biarkan 4-4-nya berjalan secara individu. Tidak ada RAID. Nah, fault tolerance-nya ya, no. Ya. Large data transfer ya good, ya IOPS RAID juga good. Data availability-nya ya single drive. Ya. Key problem ya data loss when this file. Nah, kalau RAID 0 juga sama sebenarnya masalahnya ya data loss when any disk file. Salah satu hard disk saja rusak, semua akan rusak. Nah, itu pernah saya alamin ketika saya bekerja di sebuah ISP di Batam. Ya. Di dalamnya ada VM, ya, VMware. Servernya kita menggunakan RAID 0, 500 GB, 2 buah, ya, 2 buah storage 500 GB. Kita RAID 0 menjadi 1 tera. Nah, berjalannya waktu, kita belum sempat melakukan ya, perubahan ke RAID 10. Di stripping, kemudian di mirror. Belum kesampaian. Nah, suatu waktu, salah satu hard disk ya, ini rusak. Ya, ketika salah satu hard disk rusak, ya, mau tidak mau, ya, suka tidak suka, kita harus mengikhlaskan data yang hilang. Ya, karena di sana itu datanya data hosting dan data email. Nah, beruntungnya hosting, data-data web itu udah kita backup. Ya, secara reguler saya setting backup data web, tapi email itu belum ke backup. Jadi otomatis kita kehilangan data-data email. Kan lumayan tuh data email hilang. Nah, jadi kalau RAID 0, salah satu data aja, salah satu hard disk rusak, ya, rusak semuanya. Apalagi kalau kalian tidak ekstra hati-hati, ya. Server biasanya kan hot plug, ya, hard disknya hot plug, bisa kalian cabut, kalian pasang sesuka hati. Tapi kalau udah di RAID, ya pastikan ketika udah di RAID jangan sampai terbalik posisinya. Ya, yang mana hard disk 1, mana hard disk 2, hard disk 3, hard disk 4, posisinya harus benar. Kalau kalian copot ya, kalian copot, pasang lagi itu harus benar. Ya, karena pernah saya tes ketika saya melakukan RAID 0, ya, saya cabut 4 hard disk saya pasang sembarangan, itu rusak semuanya. Ya, karena urutan RAID controllernya berbeda. Ketika kita balikin ke posisi awal, ya, tidak akan terbaca lagi. Nah, kemudian RAID 1 ya mirroring. Penggunaan disknya ya moderate 50%. Kenapa 50%? Hard disk 1 atau storage yang satu dia akan aktif melayani user ya, server. Sementara hard disk yang satu lagi pasif, dia hanya ngeklon, dia hanya mirroring dari hard disk yang aktif. Makanya disk utility 50. Nah, ketika ada kerusakan di hard disk yang aktif, maka kita bisa switch langsung ke hard disk yang pasif. Nah, tinggal replacement yang aktif, yang pasif tadi menjadi aktif, yang hard disk baru akan melakukan mirroring. Nah, yang paling ideal sebenarnya yang mana sih? Ya, yang paling ideal ya tergantung dari kapasitas storage kita dan kita ingin buat menjadi apa, gitu ya. Apakah kita ingin menggabungkan beberapa hard disk supaya storage kita terpenuhi, ya, atau kita melakukan mirroring. Nah, ini kalau RAID 0 dan RAID 1 minimal storage-nya 2, minimal hard disk-nya 2, RAID 3 ya sampai RAID
50, paling tidak dia itu 4 hard disk. Nah, dalam teknologi RAID itu ada 2 jenis tipe, ada hardware RAID, ada software RAID. Apa sih hardware RAID dan software RAID? Dalam teknologi server, di dalam servernya itu sendiri ya, ada sebuah alat, ya, ada sebuah hardware yang mengkontrol RAID. Itu namanya hardware RAID. Nah, jadi hardware RAID merupakan perangkat yang dipasang di server. Ya, bahkan PC-PC enterprise juga sudah ada untuk mengkonfigurasi RAID yang terpasang, mengkonfigurasi hard disk yang terpasang di server. Ya. Sementara kalau software RAID, nah software RAID ini ketika kita punya lebih dari satu hard disk di dalam sistem operasi, mau pakai Linux atau Windows, kita bisa membuat RAID secara software. Kita bisa menggabungkan beberapa hard disk tanpa hardware RAID, melainkan software. Jadi software itu tidak ada hardware-nya, tidak ada perangkatnya, tapi dari bawaan aplikasi. Nah, mana sih yang paling bagus? Yang paling bagus dari pengalaman pribadi saya, itu adalah hardware. Kenapa? Yang namanya hardware itu udah pasti dia fixed. Fixed, ada perangkat yang melakukan controlling terhadap hard disk yang kita pasang. Ketika terjadi kerusakan sistem operasi, RAID-nya tidak akan hilang. Ya. RAID-nya nempel ke perangkat keras, server maupun PC enterprise. Ya. Kelemahannya memang pasti lebih mahal. Ya, pasti lebih mahal. Tapi kalau software RAID, ya, keuntungannya penggunaan atau cost yang murah, ya, biaya yang murah, tapi rentan. Ya, rentannya gimana? Ketika ada kerusakan sistem operasi, ya, kerusakan sistem operasi, misalkan install server, sistem operasi servernya rusak, nah, software RAID-nya juga bisa rusak. Apalagi namanya software RAID, dia menggunakan CPU. Nah, kemudian tidak bisa hot swap, tidak bisa cabut pasang hard disk, harus dimatikan dulu servernya, PC-nya, baru dipasang hard disk-nya. Kemudian software RAID lebih lambat prosesnya dibandingkan hardware. Nah, jadi kalau dibilang, Pak, bagusnya pakai hardware atau software untuk RAID? Ya, rekomend saya hardware. Tapi balik lagi ke biaya sebenarnya. Kalau biayanya nggak cukup, tapi ingin menggunakan RAID, mau tidak mau ya, menggunakan software. Nah, kalau best practice-nya gimana sih menggunakan RAID? Jadi kalau menggunakan RAID, jangan mengganti, ya. Don't replace a pilot drive with a drive from another RAID system. Jangan kalian ganti ya, hard disk yang rusak. Misalkan kalian pakai RAID 1 mirroring, ada 2 hard disk, tapi hard disk 1 rusak, tinggal hard disk yang 2. Nah, ketika kalian replacement hard disk, itu harus benar-benar hard disk yang masih baru, ya, atau hard disk lama yang udah di format kosong. Jangan hard disk bekas RAID. Bekas RAID tidak diformat. Ketika masuk ke dalam RAID controller, nanti rusak. Ya, itu sudah dipastikan rusak tuh RAID-nya. Zero out or replacement.
pastikan semuanya kosong, ya, terformat dengan baik, tidak ada data. Kalau melakukan replacement hard disk. Kemudian label hard disk atau label storage sesuai nomor urut RAID-nya. Ya, ini RAID level berapa, hard disk keberapa. Jangan kayak saya ya, kemarin di pengalaman saya salah pasang RAID-nya. Ya, saya cabut storage RAID, kemudian saya pasang ulang, tapi urutannya kebalik. Nah, itu rusak RAID-nya. Kemudian jangan pernah lakukan defrag, ya, defragment utilities. Kalau ngerasa ada bad sector, ya, kalau udah ngerasa bad sector, hard disk yang nggak bagus, langsung replacement. Jangan pernah gunakan defrag. Ya. Kemudian kalau melakukan volume repair, ya, RAID itu bisa di repair, di volume repair, pastikan listrik benar-benar stabil, ya, tidak ada jadwal pemadaman. Ya. Ketika teman-teman lakukan volume repair, ya, lagi berjalan volume repairnya, servernya mati, listriknya mati, itu akan merusak hard disk teman-teman. Jadi di salah satu teknologi yang membantu untuk fault tolerance, ya, tapi perlakuannya juga eksklusif. Ya, ini RAID. Kalau di perusahaan saya yang sekarang, ya di kampus sekarang, yayasan sekarang, saya tidak menggunakan RAID. Ya, saya menggunakan single disk. Kenapa tidak menggunakan RAID? Karena keterbatasan dari kapasitas, dan saya tidak ingin menggunakan RAID 0. Kenapa? Karena udah pengalaman ketika RAID 0, salah satu hard disk rusak, semua rusak. Jadi itu teknologi RAID. Kemudian ada teknologi SAN, ya, Storage Area Network. Nah, storage yang didesain secara khusus, yang dipasang di jaringan kita. Ya, ada server khusus atau media penyimpanan khusus yang kita desain, ya, kita letakkan di area jaringan kita. Nah, kalau di kampus sekarang, ya, kita menggunakan SAN. Ya, ada satu buah server, ya, servernya juga ya PC rakitan, ya, bukan server asli hardware server, melainkan PC rakitan. Ya, di dalamnya kita ada 4 tera, 4 tera hard disk yang tipikalnya WD Gold. Jadi di hard disk, ya, ketika teman-teman ingin membeli sebuah hard disk untuk backup, pastikan teman-teman melihat IOPS-nya, input output atau RPM-nya. Seberapa cepat sih dia bisa menyalin data, seberapa cepat dia bisa menulis data. Nah, dari hard disk itu ada beberapa tipe, ya, ada hard disk, ada SAS, dan ada SSD. Ya, udah jelas SSD lebih cepat, yang paling cepat SSD, yang middle itu SAS, kemudian yang paling bawah HDD. Nah, di HDD sendiri, di hard disk itu ada beberapa tipe, ya. RPM misalkan kita bilang Western Digital deh yang paling simple. Western Digital aja dia ada klasifikasi WD Green, WD Blue, WD Red, WD Purple, WD Black, sama WD Gold. Nah, jadi masing-masing kategori ini memiliki RPM yang berbeda. Ketika teman-teman ingin membeli hard disk untuk server, atau membeli hard disk untuk backup, beli hard disk untuk CCTV, itu pastikan tipenya yang sesuai. Misalkan WD Blue, WD Green biasa digunakan untuk komputer biasa. Ya, WD Red ya, itu untuk CCTV karena reliability-nya atau daya tahannya lebih panjang. Ya, kemudian WD Purple, nah itu saya lupa kegunaannya untuk apa. Kalau WD Black itu bisa untuk server, ya, speed-nya lebih cepat daripada Red, ya, WD Black. Kemudian ada WD Gold.
Gold ini yang paling tinggi, yang paling cepat di kelasnya. Makanya data backup atau server backup di kampus saya sekarang menggunakan WD Gold. Nah, jadi SAN ya, atau Storage Area Network adalah sebuah topologi atau desain jaringan yang dimana kita ngedesain ya, backup server atau backup storage mau pakai apapun itu ya, dengan jalur data yang cepat ya, bisa pakai fiber, bisa pakai gigabit Ethernet, ya. Kemudian mau pakai mau pakai disk array ya, atau pakai tab, pakai server, pakai PC, yang lain-lain itu bebas. Yang namanya SAN, yang penting di dalam satu jaringan ya, itu ada sebuah infrastruktur untuk nge-backup. Nah, keuntungan dari SAN, jadi SAN itu bisa konsolidasi, ya, hard disknya bisa saling konsolidasi, kita bisa buat beberapa server, bisa saling konsolidasi, tentunya dengan bantuan software. Nanti saya akan tunjukkan software apa yang saya gunakan. Kemudian sangat mudah ya data sharing, kemudian reliable and secure, karena seluruh data backup akan dienkripsi. Nah, kemudian high performance and low latency. Nah, jadi ketika jalur datanya udah cepat, pakai fiber atau pakai gigabit Ethernet, itu pasti performan bandwidth-nya, ya lokal bandwidth-nya itu sangat cepat. Nah, masalahnya yang biasa terjadi adalah bottleneck, ya, bottleneck dari source, ya, source yang ingin kita backup. Source-nya hanya menggunakan fast Ethernet, tapi kita udah pakai gigabit Ethernet, terjadi bottleneck di source. Best practice dalam penggunaan SAN, ya, pakai backup proxy. Ya. Ada satu server sebagai proxy atau load balance, server yang lain itu hanya storage-nya saja, itu namanya backup proxy. Use a backup proxy server or media server as backup software. Pastikan kalau teman-teman ingin menggunakan backup software ya, yang mendukung teknologi backup proxy. Ketika teman-teman menggunakan software backup, ya, pastikan software backup yang teman-teman pilih itu mendukung ya, seluruh data, ya, seluruh infrastruktur yang ingin di backup. Ketika melakukan full backup, ya, full image backup, ya, ketika selesai ya, full image backup tersebut, ya, bisa teman-teman copy ke local disk atau ke hard disk eksternal. Nah, ini yang biasa kita lakukan juga ketika kita melakukan backup di SAN, ya, udah selesai backupnya, nah, biasanya kita lakukan per tahun. Di setiap akhir tahun di tanggal 31 Desember atau 1 Januari, kita akan narik backup full image-nya ke hard disk eksternal. Dan kita labelin ini backup tahun berapa. Dan pastikan seluruh data backup-nya di-encrypt. Ini beberapa aplikasi, ya, aplikasi SAN. Ada Opstore, Brocade, Amanda, Symantec, ya, NetBackup, MNC, ya, EMC Networker, IBM SAN, Nagios, Santul, Cisco Prime Data Center Network Manager. Nah, kalau SAN software yang saya gunakan sekarang itu adalah Vim. Ya, nanti saya tunjukin Vim-nya. Selain SAN, ada lagi yang namanya NAS. Nah, ini SAN, kemudian ada NAS.
Apa sih NAS? Ya, NAS merupakan Network Attached Storage, sebuah perangkat, ya, sebuah hardware yang dipasang, ya, bisa di jaringan lokal, bisa di cloud. Ya, kita numpang, ya, NAS, numpang colocation server, ya, kita bisa remote by IP. Ya, jadi data transfernya juga melalui IP. Jadi teknologi NAS ini seperti ini ya, kurang lebih itu ada gambarannya. Ya, ada integrated NAS system di sebelah kanan, kemudian ada client dan server. Nah, itu dia akan backup ya dan restore melalui IP network atau melewati jaringan. Nah, ini contoh NAS ya. Di WiB sendiri yaitu menggunakan NAS ya, NAS-nya tapi lokal. Ya, ini contohnya Synology, ada WD. Ya, WD sendiri itu punya satu alat khusus yang untuk buat NAS, WD MyCloud X4. Nah, jadi NAS ini merupakan alat ya di mana kita bisa masukin hard disk ya. Hard disknya ini tidak langsung tertanam, yang penting kita perlu pasang lagi hard disknya. Jadi kalau teman-teman beli alat NAS, ya jangan lupa beli hard disknya sekalian. Pasti datangnya kosongan. Nah, ini NAS Implementation Gateway. Di NAS, ya, kita juga bisa pasang SAN, ya, kita gabungin NAS dengan SAN, ya, itu bisa aja. Jadi dia sudah tidak lokal. Ya. Kalau SAN itu sebenarnya lokal, kalau NAS ya, dia menggunakan IP network. Ya, jadi udah based on IP. Nah, salah satu sistem operasi yang bisa kita gunakan adalah FreeNAS. FreeNAS itu sistem operasi ya, FreeBSD, basicnya adalah BSD, digunakan khusus untuk membuat NAS ya, untuk backup. Kemudian backup methods, yaitu ada 3 jenis backup methods. Hot backup atau online, ya, cold backup, offline, dan warm backup. Nah, kita menentukan metode ini yang berdasarkan biaya yang kita punya dan kemampuan ya, organisasi seperti apa. Ketika kita memiliki sebuah infrastruktur sendiri, ya, kita sudah punya NAS, ya, kita punya SAN, ya, kita bisa saja melakukan call backup ya offline. Jadi backup ke semua sistem ya dalam keadaan shutdown. Di tengah malam backupnya dilakukan ya shutdown. Kemudian kalau hot backup, nah ini ketika dia berjalan, sistemnya berjalan, itu di backup. Jadi tidak ada downtime. Efeknya cuma apa? Ya, efeknya paling mempengaruhi data transfer aja. Bisa distribut datanya lebih lambat karena ada proses backup. Nah, kalau one backup, dia ketika sistemnya offline dan terkadang dia online. Ini masing-masing balik lagi dengan biaya. Nah, biayanya seperti apa sih? Tergantung aplikasi yang digunakan. Nah, kalau Vim yang saya gunakan itu bisa melakukan hot backup. Keadaan server lagi running, ya, keadaan server lagi online, dia bisa backup. Nah, efeknya cuma penurunan bandwidth aja, penurunan data transfer.
kapan sih kita gunakan hot backup, ya, kapan menggunakan cold backup. Nah, kalau hot backup ya tergantung dari software, ya, bisa melakukan hot backup. Ya. Kemudian kalau cold backup biasanya kita memastikan ya ketika data-data yang benar-benar krusial, kita takut backup kita ini gagal, kita bisa aja melakukan cold backup. Kita matikan dulu sistem yang sedang berjalan, memang tidak ada operasional. Biasanya kita lakukan di jam-jam ya, setelah operasional perusahaan selesai, ya, malam, tengah malam, ya, atau di libur panjang. Kita ingin backup yang data-data krusial, benar-benar kritikal, ya, takut kalau dilakukannya hot backup, data yang di backup tidak berhasil atau tidak sempurna datanya. Makanya kita matikan servernya, kita backup. Nah, kalau dari backup lokasi, ya, bisa on-site. Ya, on-site itu di lokasi kita sendiri, lokasi storage kita. Ya. Off-site, ya, itu di luar infrastruktur kita, yaitu baik remote dan lain-lain, atau cloud. Nah, cloud ini online. Nah, bedanya offsite dan cloud, kalau offsite, ya, offsite itu adalah infrastrukturnya juga milik kita, tapi tidak di lokasi inti, ya. Bisa aja di cabang atau di tempat lain, ya, tapi punya kita juga. Tapi kalau cloud itu provider. Nah, data backup-nya disediakan oleh provider. Nah, bebas mau menggunakan apa. Nah, kalau sekarang yang saya lakukan, ya on-site. On-site ini untuk nge-backup server-server yang berjalan sekarang. Kemudian cloud itu untuk nge-backup database-database-nya langsung ke cloud. Jadi kita ada pisah, keseluruhan server itu akan di-backup on-site, tapi data, ya, data berhubungan dengan data itu akan ke cloud. Jadi ada double, di on-site ada data, di cloud ada data, tapi di cloud tidak ada server, ya, tidak ada backup server secara utuh. Nah, backup tipe ada 3 jenis. Ada full atau normal data backup, ada differential data backup, ada incremental data backup. Nah, apa sih full data backup? Ya, kalau full backup itu artinya dia nge-backup ya, secara normal, ya, seperti yang biasa kita gunakan, kita backup keseluruhan dari awal sampai habis datanya, itu full backup. Nah, kalau incremental backup, ya, kalau incremental itu yang ada gambarnya sebelah kanan, nah, dia hanya nge-backup dari perubahan yang terjadi di hari itu aja. Nah, jadi ketika full backup sudah dilakukan, nih, kita bisa melakukan incremental backup atau diferensial. Ketika incremental, ada perubahan data di hari Senin, dia hanya akan backup data yang berubah di hari Senin itu aja. Ketika ada perubahan data di hari Selasa, ya, dia akan nge-backup perubahan data di hari Selasa itu aja, dari terakhir backup sampai data yang berubah di hari Selasa. Nah, begitu juga dengan hari Rabu. Ketika hari Rabu ada perubahan data, nah, maka dia akan nge-backup yang hari Rabu aja. Bedanya kalau diferensial, nah, kalau diferensial kita set full backup-nya hari Minggu, hari Senin dia akan nge-backup hari Senin kalau diferensial. Hari Selasa dia akan nge-backup juga dari hari Senin dan hari Selasa. Hari Rabu dia akan nge-backup Senin, Selasa, Rabu. Hari Sabtu dia akan nge-backup Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Minggu dia full backup. Jadi bedanya seperti itu. Yang namanya full backup itu pasti kita lakukan. Kemudian tinggal kita pilih mau menggunakan diferensial atau incremental. Kelemahan dari diferensial, dia banyak menggunakan
resource storage. Ya, ketika dia backup hari Senin, dia Senin, ya, hari Selasa, Senin Selasa, otomatis double datanya. Ya, tapi keuntungannya, ya, data backupnya lebih terjamin, ya, karena dia akan nge-backup per hari mundurnya, ya. Dari misalnya hari Rabu, dia backup Senin Selasa Rabu. Ketika ingin restore, ya, dia restore hari Rabu, udah pasti data Senin Selasa Rabu itu akan terrestore. Ya. Kalau incremental, ya, penggunaan storage-nya lebih sedikit, tapi waktu nge-restore, dia lebih lama. Ya, kenapa dia lebih lama? Dia harus ngegabungin dulu data-data sebelum-sebelumnya, data incremental sebelumnya. Misalnya kita ingin nge-restore data hari Rabu. Nah, kita restore Rabu, diferensial, ya, di hari Rabu tersebut udah ada data full dan Rabunya. Jadi hanya memproses data yang full dan data Rabu. Sementara incremental, dia akan proses data full, data hari Senin, data hari Selasa, dan data hari Rabu. Nah, jadi proses restore-nya lebih lama. Nah, ini perbandingannya, ya, full backup, ya, restoration-nya cepat, ya, karena full backup itu pasti cepat, tapi proses backup-nya lambat. Ya, proses backup-nya lambat, kemudian high storage requirement. Nah, pasti ya, full backup akan nge-backup sebesar, ya, storage client atau storage server yang ingin kita backup. Nah, kalau diferensial, backup-nya lebih cepat daripada full backup, kemudian restoration-nya atau recovery-nya lebih cepat dibandingkan incremental. Kemudian kelemahannya, ya, restoring data lebih lambat dibandingkan full backup. Kemudian proses backup lebih lambat dibandingkan incremental. Sementara kalau incremental, dia yang paling cepat melakukan backup, ya, fastest method backup. Ya. Kemudian penggunaan storage-nya paling kecil dibandingkan diferensial, tapi kalau recovery-nya atau nge-restore datanya, dia yang paling lambat. Nah, dalam menentukan backup solusi, apa sih yang harus kita tentukan? Ya, RTO dan RPO-nya gimana? Ya, standarnya berapa lama waktu recovery time objeknya atau recovery point objeknya berapa lama? Nah, kemudian data restoration-nya apakah mudah? Ya. Kemudian offsite storage ada nggak? Ya. Ketika onsite disaster, ketika perusahaannya disaster, ada nggak backup offsite atau backup cloud? Ini ada beberapa contoh aplikasi backup. Data backup software, ini contohnya Aume Backuper. Dia bisa backup file, ya, sistem backup, disk backup, partition backup, automatic schedule, incremental, differential backup, dan bisa backup to NAS. Nah, ini bisa digunakan ya kalau mau coba, atau aplikasi yang lain. Nah, ini banyak. Ada Genie Backup Manager, NTI, Power Backup, Backup for All, Norton Ghost. Nah, mungkin kalau teman-teman sering dengar Ghost, nah itu Norton Ghost untuk backup, Bulgard Backup, Turbo Backup, Active Backup, Syn Backup Pro, Handy Backup. Nah, ini banyak sekali aplikasi backup yang bisa teman-teman install di Windows. Nah, artinya di host, ya, host backup. Bukan di server backup, tapi di host, di masing-masing PC. Nah, ini kalau untuk macOS,
Ada Synchronize Pro, eBackup, Roxio Retrospect, Super Duper, Data Backup 3, Tree Backup, ChronoSync, Silverkeeper, Carbon Copy Cloner, Copycat X. Nah, ini untuk macOS. Nah, jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan. Ya. Ada software yang khusus diinstal di server, ya, ada software yang diinstal di host, di Windows maupun di Mac. Jadi kalau teman-teman datanya tidak tersimpan di server, ya, data-data perusahaan tidak tersimpan di server, melainkan tersimpan di host masing-masing, ya, di PC masing-masing karyawan. Nah, di PC masing-masing diinstal aplikasi backup supaya bisa backup ke server. Nah, setelah backup dilakukan, ya udah berhasil nih backup dilakukan, teman-teman perlu lakukan yang namanya drill test. Apa sih drill test? Nah, drill test itu kita menguji coba, ya kita uji coba backup kita ini valid nggak? Backup kita ini bisa direstore nggak? Jangan sampai nanti ketika datanya rusak, harddisknya korup, kita yakin, kita pede datanya sudah di backup, pas restore tidak bisa. Itu kejadian ya di UIB waktu mail server Jimbranya rusak. Ya. Sudah disetting backup, ya, tapi backupnya satu server itu aja hampir 1 tera, ya, 900 giga, dia backup daily. Ketika backup daily pun belum selesai sebenarnya 1 tera itu. Kita cari tahu kenapa sih ternyata bisa gagal ya recovery. Kita set dia backup setiap malam, ya, setiap malam itu dia backup 1 tera. Nah, 1 tera ini belum selesai di backup, udah di request lagi backup di hari selanjutnya. Jadi ketika hari Senin dia backup jam 12 malam, jam 12 malam hari Selasa itu belum selesai, belum full 1 tera, belum full 900 giga. Dia jalan lagi backupnya, makanya rusak kemarin. Nah, jadi ketika mail ya, 100 giga, ya sebaiknya udah ada planning untuk melakukan clustering. Clustering mail server, kita pecah ke beberapa storage, ya harddisknya supaya menyimpan data email tidak terlalu banyak. Makanya lebih enak itu nge-backup yang kecil, ya storage-nya kecil tapi banyak, ya, dibanding satu tapi storage-nya besar. Resiko rusaknya juga lebih besar. Nah, salahnya juga kemarin ketika kita melakukan backup, kita tidak lakukan drill test. Ya, kenapa kita tidak lakukan drill test? Ya, karena backupnya aja 900 giga gitu loh. Drill test mau kemana? Nah, makanya di situ dilema ya. Ketika dilema kejadian harddisknya korup, ya mail harddisknya korup, di restore nggak bisa. Jadinya mail servernya pindah ke pihak ketiga sekarang pakai Office 365. Nah, jadi kalau teman-teman udah punya backup software, ya install backup software, di backup seluruh aplikasinya, pastikan dites, ya, backupnya ya, di restore. Restore-nya bisa ke server lain, bisa ke PC lain, yang penting di restore pastikan hasil backupnya valid dan bisa di restore. Kemudian kita masuk ke data recovery, ya, ini materinya sedikit lagi. Data recovery merupakan proses merecovery data ya, ketika data tidak sengaja ya ataupun sengaja di-delete atau korup. Nah, jadi deleted item ya, bisa aja berupa file, folder, partisi, dari hard disk, dari flash disk, ya, dari optical drive. Kita lihat beberapa aplikasi yang bisa untuk recovery. Jadi recovery bukan
restore ya. Kalau kita berbicara backup itu bisa restore. Recovery ini ketika tidak sengaja terhapus atau sengaja terhapus, sengaja dihapus, kita ingin mengembalikan data. Untuk Windows, itu ada beberapa aplikasi kayak Recovery My File. Ketika file Windows teman-teman udah masuk recycle bin dan empty recycle bin, itu bisa direcover kembali ya, dengan recover my file ya, atau pakai Asus Data Recovery Wizard ya, deleted file recovery, kemudian partition recovery, complete recovery, format recovery ya, PC inspector juga sama. Nah, biasanya tools atau aplikasi yang saya sering gunakan itu ada Get Databack. Get Databack sama Rekuva. Rekuva kalau untuk foto saya pakai Rekuva, selebihnya pakai Get Databack. Nah, teman-teman juga bebas gunakan aplikasi recovery-nya masing-masing ketika mengalami data yang rusak, ya, datanya terhapus atau harddisknya nggak sengaja terformat. Ya, lagi install ulang, ingin format harddisk A, malah ke format harddisk B. Ya, datanya hilang, ya, recovery aja. Nah, kalau macOS, ini ada Disk Warrior, ada Apple Xsoft, Disk Doctor, ya, RStudio for Mac, Disk Drill, Asus, Tech Pro, File Salvage, ya, Stellar, sama Data Rescue. Nah, kalau Mac saya belum pernah coba, ya, karena belum ada data yang terhapus, ya, belum ada data yang sengaja dihapus. Nah, kalau untuk RAID data, ya, RAID itu sebenarnya juga bisa direcovery kalau kerusakannya tidak terlalu parah. Nah, ini ada si Get RAID Data Recovery, Disk Internal, Stellar Phonic RAID Recovery, Power Data Recovery, Reclaim Free RAID Recovery, ya, Crawl on Track, nah, kemudian Salvage Data Recovery, Guileware, Data Tag, dan DTI Data. Nah, jadi bebas ya mau gunakan apa. Tapi kalau untuk RAID data, teman-teman perlu ya minimal sebuah hardware ya untuk dites RAID-nya. Kalau VM, saya nggak tahu kalau VM bisa nggak ya di RAID. Teman-teman coba aja di VirtualBox atau di VMware, bisa nggak RAID. Nah, kalau Sun Data Recovery, yaitu ada Contract Data Recovery, Driver Server Sun Data Recovery, Data Recovery Group, kemudian Asus juga sama. Nah, ini kalau NAS ya juga sama, NAS, Sun juga ada, tinggal kalian cari aja aplikasinya. Nah, ini summary-nya saya akan coba tunjukin aplikasi yang saya gunakan ya.
Kelihatan yang di-share? Kelihatan nggak? Nah, ini kalau untuk semester 6 kemarin udah saya sharing juga ya penggunaan Vim-nya gimana. Nah, jadi Vim Backup dan Replication adalah salah satu aplikasi based on Windows ya, di mana dia bisa nge-backup VM. Ya, dia pakai VMware, Hyper-V, dia bisa di-backup. Nah, karena saya sendiri di perusahaan sekarang, ya di yayasan sekarang, itu menggunakan VM, ya VMware, makanya kita menggunakan Vim. Nah, karena data kritikal semuanya di storage server, ya, makanya kita menggunakan Vim. Tapi kalau datanya kritikalnya berada di masing-masing PC host, ya, maka harus kita install backup software di masing-masing PC host. Nah, ini adalah Vim, tampilan Vim. Nah, ini ada backup replication untuk task, ya, untuk kerjaan. Nah, kita masuk ke backup infrastruktur dulu. Nah, ini backup infrastruktur, ada backup proxy. Nah, backup proxy ini artinya kita bisa install beberapa Vim, beberapa PC, bisa satu menjadi proxy, yang lain menjadi kliennya. Jadi yang lain kita bisa manfaatkan storage-nya. Jadi sekali backup bisa masuk ke beberapa server backup yang lain. Nah, ini kalau backup repository, ini penyimpanannya. Sekarang baru satu ya backup repositorinya, ada di patch D backup, ya kapasitasnya 3,6 TB 4 tera, sisanya 2,4 TB. Nah, kalau scale repository ini untuk di jaringan, ya untuk di proxy-nya tadi, karena saya baru menggunakan satu server, ya, jadi dia sebagai proxy, ya, dia sebagai repository. Nah, kalau One Accelerator yang menggunakan Accelerator One, ini service provider, ya ada beberapa service provider yang bisa digunakan juga di Vim. Ini kalau sur backup juga sama, ada virtual lab, ini bawaan Vim. Kemudian ada manage server. Nah, server apa aja sih yang di manage? Nah, di sini saya ada 2 buah server, ya, ada VMware EXE server nih 2. IP-nya ya 2.10 dan 2.5. Ini 2.10 dan 2.5. Jadi infrastrukturnya ya seperti itu. Kita punya 2 server, kemudian kita punya 1 repository. Nah, kita ingin melihat virtual mesinnya atau VMware-nya, kita ke VM, virtual machine. Nah, di infrastruktur, di sini kita bisa tambah server. Kalau teman-teman mau nambahkan server baru, misalkan ada vSphere baru atau Hyper-V baru, tambahkan di sini ya add server, masukin IP, masukin username dan password root-nya. Nah, ini yang 2.10, ya, kita bisa klik, kita bisa lihat isi dalamnya, nah, ada apa aja. Nah, ini yang ada tanda hijau atau play itu lagi jalan. Nah, kalau yang tidak ada play, dia berarti offline. Ini yang lagi jalan di masing-masing server, lagi jalan. Nah, server sekarang di yayasan ini kebanyakan menggunakan cloud. Ya, server sekarang udah sebagian besar itu cloud, hampir 80%. Server yang ada di on-premise atau ada di perusahaan, ya itu hanya server keuangan, ya kredensial, ya, rahasia soalnya, makanya server keuangan di lokal, tapi kita udah planning ingin cloud-kan juga ya server keuangannya. Jadi benar-benar semua operasional udah di cloud, di dalam itu hanya untuk pelaporan-pelaporan aja. Kenapa kita memutuskan untuk lari ke cloud? Ya, pertama dari segi efisiensi biaya dan efisiensi teknologi. Nah, dari segi biaya, di cloud ya kita hanya membayar apa yang kita gunakan. Ya, biayanya juga cenderung murah ya kalau hitung-hitungannya ya, dari capex dan opex-nya lebih murah ya. Kenapa? Kita tidak perlu ada manpower yang
melakukan maintenance, ya, tidak perlu meng-hire orang yang melakukan maintenance, hanya maintenance sendiri. Ketika ada problem, kita bisa kirim tiket dan minta support ke vendor. Nah, kemudian dari sisi efisiensi teknologi, ya, pertumbuhan teknologi sangat cepat sekarang. Ketika dalam hukum ekonomi, dalam hukum accounting, barang-barang teknologi yaitu penyusutannya 5 tahun, sekarang udah nggak bisa kalau kita bilang 5 tahun, karena pertumbuhan teknologi sangat cepat. Teman-teman beli server sekarang, tahun depan atau 2 tahun lagi teknologi lebih bagus lagi keluar. Jadi istilahnya nyesel beli server sekarang, tunggu aja 2 tahun lagi. Jadi kalau 2 tahun ke depan beli server, 2 tahun berikutnya nanti ada teknologi baru lagi. Makanya sampai kapan kita ingin membeli, ya, sampai kapan kita ingin melakukan investasi terhadap teknologi yang berubah sangat cepat. Tapi kalau kita di cloud, ya, vendor pasti akan selalu mengupgrade teknologinya. Ya, kita tinggal pilih vendor yang memiliki teknologi terbaru dan terbarukan, kita bisa gunakan vendor tersebut. Jadi kita bisa menghemat capex. Ya. Jadi pengeluaran untuk beli-beli server, kemudian beli-beli license, dan lain-lain bisa dihemat, dialihkan ke OPEX, ya, operasional. Nah, kemudian dari segala vendor cloud yang ada, ya, dari segi security kita lihat, ya, sampai sekarang belum ada kasus-kasus yang besar, ya, terkait cloud, ya, dari sisi security-nya, kecuali kesalahan pengguna, bukan kesalahan vendor. Nah, kemudian dari sisi vendornya sendiri banyak sekali teknologi yang bisa kita manfaatkan, tidak hanya satu aspek, tapi banyak sekali aspek-aspek yang ditawarin oleh vendor, misalkan dari AWS, kemudian Google GCP, ya, Google Cloud Console, ya, Google Cloud Platform, Alibaba. Dari AWS sendiri aja kita lihat fiturnya itu banyak sekali. Kita ingin backup, itu sudah disediakan oleh mereka. Kita ingin snapshot, kita ingin menggunakan caching, kita ingin storage-nya terpisah, ingin database-nya terpisah, itu sudah disediakan oleh AWS. Ya, begitu juga dengan Google. Jadi kita menggunakan satu teknologi yang udah mengarah ke microservices. Nah, kalau teman-teman tahu microservices, ya itu lagi tren, ya, teknologinya. Jadi memecah beberapa aplikasi menjadi bagian-bagian kecil, ya, supaya data transfernya lebih cepat dan dari sisi security-nya lebih aman. Nah, kita balik ke Vim. Nah, ini adalah server. Ya, kalau virtual machine itu adalah servernya. Ada apa aja di dalam. Kalau ada Hyper-V nanti akan muncul di Hyper-V. Karena saya tidak ada Hyper-V, maka kosong di sini. Kemudian ada storage infrastructure. Nah, di storage infrastructure kita bisa tambahkan infrastruktur, nih, tambah NAS misalkan. Nah, ini bisa di sini. Kemudian tab, nih, tab infrastruktur juga bisa. Kita ada tab server, ya, kita tinggal tambahkan tab server. Kalau untuk melakukan kerjaan backup atau scheduling backup gimana, ya, di backup replication, nah, kita bisa lihat dulu nih jobs. Nah, jobs backup yang udah pernah saya buat, next run, ya, schedule-nya, ya, terdekat kapan, nih 25, ya, hari ini jam 10 malam. Ini replication web server, Win10 accurate, siapkan web server, backup web server, ya, sister, nah, Libre NMS. Nah, kalau Hestia ini besok, Win10 PTEM itu tanggal 27, Siakat Dev Docker 28, ya, Unify tanggal 1. Nah, kita bisa scheduling. Nah, cara buatnya gimana sih? Ya, cara buat backup, ya, cara buat jobs. Nih. Ya, di backup, teman-teman bisa klik backup jobs. Backup jobs. Kita akan buat backup job baru, namanya apa? Ya, test backup misalkan. Kita next, kita add virtual machine yang ingin kita backup. Nah, misalkan apa? Misalkan di sini
Moodle, ya saya ingin backup Moodle, kita add, nah di sini akan muncul Moodle, nah, total size-nya akan kelihatan berapa besar sih storage-nya Moodle yang lagi digunakan, 8,4 giga, ya, 8,04 giga, kita next. Nah, storage ini akan masuk ke mana nih? Kita hanya punya satu, ya, jadi masuk ke default backup. Tapi kalau kita punya lebih dari satu server atau lebih dari satu storage, kita bisa pilih ya, kemana. Nah, retention policy-nya mau berapa lama? Nih, mau berapa lama? Kalau 14 hari, ini artinya 1 hari pertama dia full backup, kemudian 13 hari berikutnya dia incremental. Nah, ketika balik ke hari 14 dia full backup, kemudian dia incremental lagi. Nah, jadi kalau ingin full backup terus, ya kasih 1 kalau pengen full backup terus. Tapi kalau saya biasanya default 14 hari, 1 hari full backup, selebihnya incremental ya untuk menghemat storage. Nah, kita bisa next. Kalau guest processing, nah, ketika ada file index atau ada password dan lain-lain bisa kita masukin. Tapi kalau default kita nggak pakai guest processing, kita next aja. Nah, schedule kita bisa setting schedule run job automatically daily, berarti ini setiap hari. Nah, everyday setiap hari kita bisa ganti everyday-nya jadi weekday atau pada hari-hari tertentu kita bisa pilih on this day. Nah, hari apa aja. Ya, hilangin centangnya ketika tidak ingin di backup di hari itu misalkan. Oke. Nah, atau monthly, ini bulanan. Ya, setiap hari Sabtu ya, minggu keempat ya. Hari Sabtu minggu keempat bulan apa aja ya, bisa dipilih. Atau periodikal setiap 1 jam 1 menit, nah, atau schedule nih mau kita scheduling. Nah, atau after this job, setelah job yang mana selesai baru jalan. Nah, gantung kita setting schedule-nya kapan gitu ya. Kemudian automatic retry, ya, retry pilot VM processing 3 kali. Ketika 3 kali coba, kau gagal berarti fail gitu ya. Kemudian ada wait before retry attempt. Jadi sebelum dia retry, nunggu dulu 10 menit. Defaultnya 10 menit. Nah, teman-teman kalau udah selesai setting ya tinggal apply. Nah, kemudian ada summary-nya nih, apa yang mau di backup, backup kemana. Kemudian kalau kita centang run the job when I click finish, dia akan langsung running nih backup-nya sampai nunggu schedule berikutnya. Nah, kalau nggak mau running ya dihilangin centangnya, finish. Ketika finish, jadi teman-teman lihat di jobs, ya, ada test backup. Nih, test backup yang kita buat. Nah, next run tanggal 28 bulan 4. Last pekerjaan terakhir belum ada sukses karena belum ada jalan sama sekali. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada proses lagi running nih, satu nih. Nah, ada lagi running ya, tanggal 24 ya, /03 2021. Ini lagi jalan dia. Ini lagi restore ya. Nah, kalau backup jalan gimana? Ya, kita backup, kita coba jalanin aja yang tes backup, jalan yang star. Nah, bedanya apa sih star dengan aktif full? Ya, kalau star dia akan ngikutin apakah backupnya lagi full atau incremental. Kalau aktif full, benar-benar full dia backup. Dia nggak ngelihat dia hari ini jadwalnya incremental langsung di full. Oke, nah kita lihat dia lagi jalan. Kita bisa double klik, lihat prosesnya udah sampai mana.
nanti dia akan muncul tampilan statistik nih, udah processing, ya, udah mulai jalan. Sambil kita nunggu, ya ini jalan. Nah, ini backup full VM. Bagaimana dengan backup-backup yang lain? Kalau backup-backup yang lain seperti Mikrotik, seperti Cisco, nah, kurang lebih sama ya di aplikasi kayak di Mikrotik sendiri di Winbox bisa backup. Di Mikrotik ya juga sama, ya, running config-nya bisa di backup. Nah, ini lagi jalan ya, teman-teman bisa lihat statistiknya. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya tentang backup dan recovery? Nggak ada ya? Oke, ya. Kalau nggak ada, ya, kita tunggu sebentar. Saya list dulu yang datang hari ini. Oke, ya kalau tidak ada yang ingin bertanya, jadi itu tadi tes VIM-nya, dia akan sampai 100% baru selesai. Nah, di sini baru terproses 2%. Baru terproses 2%. Jadi kalau udah selesai, dia akan selesai sendiri. Nanti akan muncul historical di sini last report-nya apa, ya, last result-nya. Apakah sukses, apakah fail. Nah, ini last 24 hour, bisa kelihatan ini sukses semua. Ini lagi jalan, 3% complete, recovery-nya lagi working. Oke, ya kalau tidak ada pertanyaan, soal ujian udah saya kirimkan ke chat, ya, teman-teman juga bisa lihat. Saya kirim. Nah, jadi ada dua tugasnya, ya. Project, nah, nilai project yang gede. Secara berkelompok, buatlah dokumen perencanaan keamanan jaringan untuk mitra. Nah, jadi kalian sebuah dokumen, kayak dokumen report, ada tim member, jelasin nama anggota dan peran masing-masing, kemudian bisnis proses dari mitra sampai infrastruktur, ya topologinya kalau ada dibuatin, daftar threat, vulnerability, dan risk yang mungkin terjadi pada infrastruktur mitra, kemudian desain kontrol dan protokol keamanan untuk mitra, desain security policy, desain keamanan fisik dan host,
Untuk infrastruktur mitra, desain konfigurasi firewall dan IDS dan IPS, ya, desain konfigurasi keamanan jaringan wireless, konfigurasi backup, sampai desain network traffic monitoring. Jadi ini ngelanjutin yang UTS kemarin, cuma lebih lengkap. Nah, yang kedua, ya, setelah kalian buat dokumennya, kalian buat video presentasi, ya, maksimal 20 menit. Nah, apa yang dipresentasi, ya semua yang ada dalam sini dipresentasikan. Nah, jadi UASnya cuma itu aja, deadline-nya tanggal 7 Mei. Ya, tinggal 2 minggu lagi. Nah, oke, kalau tidak ada pertanyaan, kelas keamanan jaringan pertemuan 13 kita selesaikan sampai di sini aja. Nanti kalau ada pertanyaan tentang UASnya, ya bisa ditanya di hari Selasa. Ya, Selasa itu pertemuan terakhir di 14. Jadi kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di sana. Belum ketemu pertanyaan di hari ini. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat berakhir pekan. Ya, mau jalan silakan. Ya, tapi hati-hati, patuhi protokol kesehatan. Sore, Pak. Makasih. Sore, makasih Jo. Staf, Ya, kok Elvin izin ya, dia katanya ada acara hari ini. iya dia ke Tanjung Pinang baru balik. Sore Kak. Oke.